Dan Ahmad atau bin Abdillah atau Muhammad bin Abdillah ini semuanya keturunan ya, Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Cuma ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan dari keturunan Al Hasan bin Ali. Adapun Rafidhah mengatakan dari keturunan Al Husain bin Ali. Ini adalah Imam Mahdi. Nah, ini Syiah ya, menurut Syiah. Ini menurut Ahlus Sunnah. Syiah meyakini Imam Mahdi mereka ya, ini jadi problem bagi mereka. Mereka meyakini ada 12 imam. Syiah Imamiyah meyakini ada 12 imam yang mereka imani, sebagaimana pernah kita bahas di Masjid As-Sunnah ya. Dan imam terakhir mereka, imam yang ke-12 namanya Muhammad bin Hasan Al-Askar ya. Muhammad bin Hasan Al-Askar ya. Jadi masalahnya namanya bukan Muhammad bin Abdillah ya. Namanya bukan Muhammad bin Abdillah. Dan Imam Mahdi tersebut sudah muncul sejak tahun 200 sekian dan sembunyi di Sirdab ya, Samira ya, semacam tempat dia sembunyi. Sudah berapa tahun sekarang? Berarti sudah 1200 tahun dia sembunyi. Dan dia akan muncul nanti menjelang hari kiamat sebagai Imam Mahdi. Ini Imam Mahdinya orang Syiah. Namanya tidak sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Hasan Al-Askar, Hasan bin Muhammad Al-Askar, tidak cocok namanya. Ya. Kemudian menurut orang Syiah dalam literatur mereka, kalau Imam Mahdi tersebut muncul, maka dia akan masuk kota Madinah, kemudian dia galik kuburannya Abu Bakar dan Umar, kemudian dia salib kuburannya Abu Bakar dan Umar, kemudian dia menegakkan dia membunuh orang-orang Arab, sadis lah intinya. Ya, Imam Mahdinya siapa? Orang Syiah. Enggak tahu kenapa Imam Mahdinya benci sama orang Arab ya. Imam Mahdinya mungkin keturunan Persia mungkin, Allah. Baik, adapun Imam Mahdi Ahlus Sunnah maka dia punya ciri-ciri. Jadi namanya demikian. Adapun ciri-ciri fisik, saya hanya sebutkan secara global dalam buku lengkap ya. Di antaranya disebut Ajla Al-Jabhah ya. Ajla Al-Jabhah, yaitu dia ada botak di atas sedikit. Apa namanya botak ini? Sini rambutnya tidak ada rambut di ada depan sini. Apa namanya bahasa Arab? Bukan nonong, bukan nonong, tapi dia rambutnya di sini botak tengah ya. Bukan tengah di sini ya. Botak depan. Apa bahasa Indonesianya? Bukan nonong. Nonong itu kepalanya muncul gini. Dia kepalanya biasa, tetapi rambutnya di sini tidak ada di sini. Ini besar. Yes, botak depan lah. Botak bagian depan. Ya, seperti profesor yang pintar seperti itu ya. Kemudian aknal anf ya. Misalnya anf itu hidungnya mancung, ujungnya lancip, dengan ada kebengkokan sedikit hidungnya, bukan mancung lurus gini, depannya ada bengkok dikit. Ya, hidung orang Arab tidak semuanya kayak orang Eropa yang tajam begini, tapi kalau orang Arab kan begini kan hidungnya. Kalau Indonesia bagaimana? Tapi dia agak begini, maksudnya agak ada bengkok begini. Ya, kira-kira demikian. Di ujungnya agak bengkok. Ya gitulah kira-kira. Itu namanya. Demikian. Ciri-ciri fisiknya ya. Kemudian Allah mengeluarkan Imam Mahdi tadi ya, tatkala ada khalifah, anak-anak khalifah sedang bertengkar, kemudian datanglah Imam Mahdi, maka dia pun menguasai dunia. Maka dalam waktu yang singkat dia memenuhi dunia dengan keadilan, setelah sebelumnya dunia penuh dengan kezaliman ya. Sebelumnya dunia penuh dengan kezaliman, ketidakadilan. Setelah datang Imam Mahdi maka semuanya menjadi penuh dengan keadilan ya. Dan pernah terjadi kasus besar di Arab Saudi ya, sekitar mungkin tahun 70-an, saya kurang pas 2 tahunnya, tapi sekitar tahun 70-an tatkala musim haji. Maka ada seseorang yang ngaku sebagai Imam Mahdi. Tiba-tiba dia merebut mic yang ada di Masjid Haram,
Imamnya kemudian kabur, ya, dia cerebut mic dan dia mengatakan saya Imam Mahdi, dan aturannya kalau di Imam Mahdi kita harus membaiat. Ya tidak? Katanya Imam Mahdi sudah muncul, baiatlah dia. Maka dia mau Imam Mahdi, dia menyuruh orang untuk membaiat dirinya. Kitanya demikian, ya. Kemudian akhirnya orang tidak terima. Ditanyakan kepada para ulama, semua tidak ada yang terima. Orang ulama Arab Saudi itu bukan Imam Mahdi, tidak sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan. Semuanya membantah. Tapi banyak orang yang percaya. Di antara kenapa mereka percaya, saya diceritakan sama guru saya, ya, ketika itu sempat beberapa orang atau banyak orang bermimpi di waktu yang sama, bahwasanya si fulan Imam Mahdi. Ini mimpi si A, mimpi si B, mimpi si C, mimpi si D, mimpi sampai si Z, mimpi bahwasanya si fulan apa Imam Mahdi. Kayaknya setan malam itu bagi tugas, ya. Semuanya suruh mimpikan bahwasanya ini Imam Mahdi. Begitu dia ngaku, banyak yang percaya. Maka terjadi pertempuran antara pemerintah Arab Saudi dengan mereka beberapa hari, entah berapa lama, ya, sampai akhirnya Imam Mahdinya tewas. Begitu Imam Mahdi tewas, disebarin fotonya, ya sudah, Imam Mahdi kok tewas, ya. Kalau Imam Mahdi dia nggak boleh tewas, dia harus apa? Menang. Ya. Ternyata dia tewas, berarti itu bukan apa? Imam Mahdi. Ya. Makanya bahaya kalau kita salah cocok logi, bahaya. Bayangkan kalau seorang meyakini Imam Mahdi, dia akan rela mati karena dia merasa akan berjihad membela Imam Mahdi. Ternyata bukan. Kan bahaya seperti itu. Itulah ternyata bukan Imam Mahdi. Sekarang ada sebagian dari cocologi dengan terang-terangan mengatakan di YouTube bahwasanya guru saya si fulan telah bertemu dengan Imam Mahdi di Madinah. Umurnya sekarang 39 tahun. Masya Allah. Tahun depan, itu tahun lalu mungkin ngomong gitu. Berarti tahun 2020 bentar lagi kita baiat, ya. Dia dibayar umur berapa? Katanya 40 tahun. Dia bisa memastikan Imam Mahdi sudah ada. Si fulan itu Imam Mahdi, sekarang tinggal di Madinah. Sementara kita yang tinggal di Madinah 15 tahun gak ada yang kenal si fulan itu Imam Mahdi. Gak ada yang kenal dia. Tanya orang Madinah, ada yang kenal Imam Mahdi di sana? Gak ada. Kalau ada pasti heboh, apalagi zaman sekarang, zaman medsos, ya. Jadi dengan berani-berani membuat berita di Indonesia, sudah ada Imam Mahdi sekarang. Umurnya sudah berapa? 39. Tahun depan di baiat. Akhirnya ngapain bikin berita seperti itu? Jadi kalau Imam Mahdi sudah muncul, sebentar lagi Dajjal apa? Muncul nih. Kenapa ente mau ingin segera hari kiamat? Kita masih belum mau, kita masih ingin beramal soleh. Itu hari kiamat, hari huru hara. Ente pingin ribut-ribut, pingin Dajjal muncul, perang sana perang sini. Kenapa harus begitu? Ya, kenapa bikin orang gelisah? Sampai sebagian mereka dari cocok lagi daerah berdakwah di suatu tempat, saya juga dakwah di situ. Ini cerita, teman saya cerita, Ustaz kemarin ada dai ke sini ceramah bahwasanya akan minyak akan habis macam, akhirnya beli kuda. Ada yang beli kuda. Beli mobil bercuma minyak, sebentar lagi habis, meteor sebentar lagi jatuh sudah. Ya, beli kuda, kuda juga mahal sekarang. Ini kadang-kadang menakut-nakuti orang. Akhirnya coba, kalau Imam Mahdi sudah umur 39 tahun, sebentar lagi kan perang berarti. Iya, sebentar lagi dibaiat tahun depan, selesai perang. Apalagi Dukhon tahun 2020. Kan repot. Orang membangun rumah nggak jadi, bikin proyek nggak jadi. Ngapain bikin proyek sebentar lagi Dukhon muncul, proyek gagal. Mau poligami mikir-mikir, kacau. Nah, maksudnya kalau orang salah cocok logi, akhirnya membangun amalan mereka di atas hayalan-hayalan tadi. Ya. Tapi ya nggak usah heran. Sunda Empire sudah muncul.